jamaah sholat maghrib di Masjid Al-Falah yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih berada di masjid ini. Karunia terbesar, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, sebaik-baik tempat dalam pandangan Allah di atas dunia ini adalah masjid-masjidnya. Jadi kita ini ditempatkan di tempat yang paling mulia. Jangan sampai salah paham. Salah paham gimana? Kita ini diberi tempat yang mulia tapi nggak merasa itu mulia, sehingga kadang-kadang kita malah justru dikasih emas 2 kilo malah emas apa ya di makmur enak, malah dijolake kangkung 2 kilo. Nah ini kenapa ada emas 2 kilo ditukar dengan kangkung 2 kilo? Karena tidak paham maksudnya atau harganya daripada emas. Nah kita ditempatkan di masjid ini syukur. Nah, kalau disyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah dan akan berikan kebahagiaan kepada kita. Jadi syukur baru bahagia. Biasanya kan bahagia baru sujud syukur. Nah kita ini kalau bersyukur pasti akan bahagia. Bagaimana syukur dulu baru bahagia, bukan bahagia dulu baru syukur. Kemudian kita akan mudzakarah, insyaallah kita mengulas mudzakarah yang telah lalu nggih Pak. Yang telah lalu biar nanti kita bisa hafal kalau kita sering ulang-ulang. Mudzakarah insyaallah, mudzakarah adab makan lagi ya. Oh ada masjid. Pak gua ada masjid apa adab makan? Masjid. Okay. Pak Ketua, nama nih? Masjid nih. Kemarin kan sudah kita mudzakarahkan, maka kita ulang lagi. Jadi nanti biar nempel di perut, di otak. Yeah. Kita ada pada masjid. Di antaranya yang pertama, kita kalau menuju ke masjid disunahkan ada wudhu dari rumah. Sehingga setiap langkah ini tercatat satu kebaikan, dihapus satu kesalahan, dan ditingkatkan derajat 1 derajat. Itu setiap kita melangkah. Kalau nggak melangkah pakai motor gimana? Ya rodana insya Allah, jadi nggak dihisap nanti oleh Allah kan, hisapnya bagus rodanya untuk menuju ke masjid. Nah, gitu. Nah, insya Allah ngaten Mbah Haji, monggo ada masjid. Di antaranya lagi doa ini pun masuk masjid nggih. Sarang-sarang dia Mbak. Nah, doa masuk masjid niku Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nek rada dawa sithik ya Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi nek salah masuk masjid baleni meneh kan Pak. Mundur lagi, kaki kanan dulu, jangan kaki kiri dulu. Entah keselio nang masjid to, usahakan itu. Malih, Haji. Oke, monggo. Keluar masjid mendahulukan sikil kiwo dengan doa Allahumma inni as'aluka min fadlik
Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah niku ya Mas Joni silakan. Ditambahkan untuk masuk dengan kaki kanan tadi dengan doa yang sudah disebutkan, ditambahkan dengan niat i'tikaf. Allahumma, niat dalam hati, Allahumma ini nawaitu sunatan i'tikafa. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. I'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Terus tidak boleh buat lintasan sandal. Misalnya itu di sana sampai ke sana mau motong aja nggak mau putar, sandalnya dicangking. Nah, itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh untuk lintasan. Iya. Terus tidak boleh tiduran di sop pertama. Ini kalau kemarin saya di Masjid Jami Bungo itu malah ditulisin nggak boleh buat rebahan ini karena kadang bau keringat. Bikin sholatnya tidak khusyuk. Insyaallah itu. Ya. Pak Go monggo. Selama saya bisa melaksanakan sunat kita masuk masjid jangan langsung duduk atau ngobrol, tapi begitu masuk kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Pak Senen sing wingi nika dibaleni malih wonten dadi ben. Oh, Pak Madun. Seorang muadzin menentukan waktunya adzan, seorang imam menentukan waktu sholat. Nah ya, muadzin menentukan waktu adzan, imam menentukan waktu iqomah ya. Pak Ji. Artinya yang kita mau kalau asli ngeten iki ning winginan iki lah jurung diulang jadi belum bisa menyampaikan. Usahakan semuanya bisa menyampaikan biar ilmu ini keraket insyaallah. Pak Badi, Pak Ramin, Pak Bagio, Pak Ji belum, Pak Udin. Kemudian di dalam masjid kita tidak boleh transaksi atau jual beli di masjid, walaupun itu cuma transaksinya bayarnya di luar nggak boleh. Misalnya nyang-nyangan masalah harga terong apa karpet apa karet, nah itu jangan, tidak boleh. Bahkan dalam hadis kalau ada orang yang jual beli di masjid maka doakanlah semoga kamu bangkrut gitu. Kapok toh? Terus di masjid juga tidak boleh untuk bernyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi itu sama dengan berkata-kata ya. Jadi nyanyi yang syair-syair yang enggak beneh atau mungkin cinta atau rindu kan, tapi bukan kepada Allah. Nah ini enggak boleh di masjid, malah madu di tangan kananku di masjid itu tidak boleh. Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang bernyanyi-nyanyi di dalam masjid maka didoakan semoga Allah menyobek mulutmu. Ya, betul. Kemudian di masjid juga tidak boleh mengumumkan barang hilang. Mengumumkan ini yang nggak boleh itu mengumumkan barang hilang. Barangnya hilang terus diumumkan. Barang siapa menemukan dompet saya maka itu nggak boleh di masjid. Tapi kalau mencari boleh, dicari-cari boleh. Tapi ojo, aku hilang, nggak usah. Itu mengumumkan namanya. Kalau ada orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, maka supaya didoakan semoga tidak ketemu barangmu itu. Kapok meneh, ya, ini kan? Nah ini. Kemudian di dalam masjid kita supaya tidak berbicara yaitu urusan bisnis, urusan dunia. Kemudian lagi kita kalau di dalam masjid supaya memperbanyak 4 perkara.
yaitu dakwah ilallah yang pertama. Di masjid itu bagaimana ngomongnya itu ada nilai-nilai dakwah, mengajak kepada sholat, kepada yang lain-lain lah. Yang penting dakwah mengajak kepada taat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ta'lim wa ta'alum. Usahakan di masjid kalau nggak dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum. Ta'lim wa ta'alum itu belajar mengajar. Jadi kita seperti ini termasuk ta'lim wa ta'alum. Kecuali sama dengan orang yang hadir masjid taklim itu, Allah akan limpahkan rahmat, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan jiwa, Allah akan dikerumuni malaikat, dan Allah akan sebut namanya di hadapan majelis para malaikat, dibangga-banggakan. Kemudian di dalam masjid kita jangan meludah atau mengotori masjid. Orang yang mengotori masjid nanti di hari kiamat, kotoran itu akan menjadi kotoran unta, dipanggul begitu, diperintah supaya buang di tempat sampah. Oh itu. Padahal di neraka tidak ada tempat sampah. Maka dia akan kesana kemari sambil membawa kotoran-kotoran yang waktu itu dikotorkan di masjid. Maka bahkan menyapu masjid itu adalah mas kawin bidadari bagi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ngapunten niku bidodoro apa-apa sing jelas itu suatu kemuliaan. Ibu-ibu mboten usah cemburu nek bapaknya nyapu masjid. Yo nyapu masjid ae bidodari. Di surga nanti tidak ada cemburu, semuanya akan merasakan kebahagiaan. Kemudian lagi, kalau kita di dalam masjid jangan buat masjid itu tempat cantel-cantelan baju kita, cantel-cantel kayak gitu, itu tidak. Terus bagaimana hukum tidur di masjid? Hukum tidur di masjid hukumnya adalah mubah atau boleh. Kalau niat i'tikaf, tidur niat i'tikaf, tapi usahakan ada alas kita bukan alas masjid. Kita bawa sarung sendiri atau apa, terus nanti usahakan keringet ataupun ngiler pemenang ngompol. Nah itu bagaimana kena pampers ngompol kan kita, nah, itu tidak terkena lantai masjid gitu. Terus apalagi barangkali ada tambahan Mbah Haji? Ketika komat nggih, sofi rapat nggih. Nggih niku. Jadi salate sing rapet, sof yang rapat itu ini ki napa nih? Tumit yang jadi ukuran tumitnya, bukan jempol kaki depannya, tapi tumitnya. Jadi nek arah meluruskan memang mundur tungkaknya, ndelok diluruskan, usahakan diluruskan tumit pas di sini ini, jadi bisa lurus. Terus rapat, memang rapat pak. Ojo giguyonan, maksudnya giguyon kan cok ono sing nek sofe bolong-bolong kan malah setan melu sholat. Beneran sholat, setan kok gelem sholat, itu bahasa pelecehan kan itu. Wong Kanjeng Nabi kon merapatkan biar sholat setan tidak menggoda, malah diarani sholat ke melu jamaah karo dhewe lah, jan ora bener niku. Nggih. Namanya katakan duduk lonjakan kaki ke kiblat. Nggih. Nah, enggak boleh. Ndelojorke sikil ke kiblat itu enggak boleh. Terus duduk begini Pak, ini ngeten iki enggak boleh. Si kula kok ketenge gedhi to angel. Nah ngeten iki lho. Ini Pak.
masjid ngoten Abu Jahal karo ngene. Terus makruh kita bersandar, Pak. Di masjid itu jane ana cagak-cagak itu makruh kita senden. Ini biasanya cok golek sendenan itu. Nah, ini kurang. Ya, bersandar itu makruh. Terus lebih baik kalau daripada tidak jadi ukuran apa berat badan gitu ya, daripada Ya. tiduran mending senderan. ya makruh itu begitu. Tapi lebih baik tidak senden. Ning timbangannya terus dimeni ora senden yo ora ring masjid. Ayo senden ora apa-apa, yang penting ring masjid. Nah, iso nek Jumatan mangkat pertama golek sendenan gitu. Iya. Mangkat Jumatan. Terus kita makruh bertempat di satu tempat yang tidak pindah-pindah. Itu makruh di masjid. Misalnya imam, calon imam mau ngurung imami kan di sini wae yo kurang bagus. Atau jenengan Pak Haji misalnya nang pojok kono, itu nggak bagus. Atau makruh itu. Kenapa? Masalahnya masjid ini tempat yang disukai Allah semuanya. Tidak hanya satu tempat itu. Nah, nanti kita akhirnya sing seneng nang kono tok. Nek ujug-ujug tibake Pak Bagio nang kono. Lah dinggoni nggonku iku ngono kan. Akhirnya jadi nggak enak. Ataupun yang lain mau menempati situ jadi hanya tempatnya Pak Madun saya nggak berani. Nah, itulah yang menjadikan tidak baik. Maka bookingan tempat. Ada lagi silakan tambahan yang kita tahu. Kalau memang tahu sampaikan saja. Ibu-ibu monggo. Nggih. Apabila saya datang ke masjid, kemudian sudah menjelang rumah, cuma saya lihat sholat sunat gitu, cuma lihat sholat kopiah misalnya. Apabila saya sholat kopiah ya kalau waktunya iqomah ya iqomah aja gitu. Jadi ya nggak masalah. Jadi nanti saya alihkan lagi langsung ke sholat wajibnya. Oh ya. Kalau ada orang sholat sunnah, Jadi nggak usah nunggu itu yang sholat sunnah lagi itu azan itu gitu. ya. Sebenarnya ya kita itu masih kecepatan Mbak antara adzan dan iqamah itu. Karena antara adzan dan iqamat itu adalah kira-kira orang sholat makan, orang makan selesai, orang itu makan selesai dengan tenang. Nah, dan ini tafsir dari hadis ini ada yang mentafsirkan yaitu kira-kira waktunya 15 menit sampai 20 menit kalau yang mentafsirkan. Lah kemarin kita sudah bincang-bincang kan ya kira-kira ya 10 menit lah dewi ngono. Tapi pasti belum ada 10 menit. Kayak wis do. Ngono kuwi. Dadi ini muadzine dadi enggak enak, akhirnya nule ae. Dikasih tulisan aja Pak, nggak lupa. Iya, lupa ya kasih tulisan. Paling nggak Kadang-kadang anu 10 Dulu menit. kan sudah pernah dikasih tulisan itu kan. Dulu tak kasih tulisan kayaknya pernah nggih. Jadi setelah adzan itu 10 menit itu baru qomat. Terus imamnya yang menentukan waktu iqamat itu kan gitu. Ning nek ora ana imam sing niku ya teko nek 10 menit qomat kan itu. Cuman ya itu koyok-koyoke ngene iki. Arak nunggu apa meneh. Wong ya wis do rampung le salat ngono gitu. Jadi, tapi kalau ada waktunya qomat ya qomat saja, gitu. Kalau misalnya ada yang masih sholat, sini qomat, masih sholat, kalau mazhab Syafi'i tetap dilanjutkan sampai selesai. Tetap cepat, rada cepat gitu sampai selesai. Tapi mazhab yang lain itu dibatalkan saja. Mazhab Hambali kon batalke wae. Itu sudah dihitung semuanya, sudah bagus. Ya. Makanya Allahu Akbar, wis rukuk malah qomat, udah bubarke wae. Itu boleh pilih mazhab yang mana? Ya, kalau kita Syafi'i mungkin dari wudunya dari apa namanya Syafi'i ya teruskan sampai selesai baru kita menuju
bergabung dengan jamaah yang lain. Jadi antara adzan dan iqamat itu seperti itu. Ya, ini kalau adab masjid ini memang hampir kecampur dengan adab sholat ya. Nah, menyambung yang rapat-rapat, barisan rapat-rapat tadi. Jadi titik tengahnya itu di tengah sini, Pak. Jadi misalnya di sini kok renggang, kan ada orang yang memang nggak mau rapat itu entah kenapa. Itu jadi kita rapatkan, kalau yang sebelah sini sebelah kanan kita rapatkan, kaki sebelah kanan. Sini nggak mau rapat ya, daripada nggak enak ngurusin kaki aja kan. Kita rapatkan yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah sana kita rapatkan dengan sebelah kaki kiri. Arahnya ke sini, Ya, ke tengah arahnya. di tengahnya di sini. Terus anak-anak kecil itu jangan dimarahin, enggak boleh. Jadi sebaiknya dibikin sop sendiri di belakang. Jangan ngikutin, kasihan yang masbuk nanti. Jadi anak-anak itu najisnya belum jelas, belum bisa bersuci, masih membawa najis, bisa memutus sop. Jadi sebaiknya dibikinkan sop sendiri. Soft depan ibu-ibu anaknya. Jadi ojo domyangi, ojo di. Kalau seandainya ada dari sanak saudara kita, kalau misalnya kita tekan ngomonginnya ya, kalau bawa anak cari posisi yang pinggir, jadi taruh di paling pinggir agak jauh, agak dinding. Itu sebagai cara kita mengangkali supaya sop kita tidak terputus. Dan di sini kan anak kecil banyak, mas, adik-adik di belakang sana. Itu generasi kita Pak, jangan sampai dia itu nanti besarnya itu jinjol ke masjid itu. Iya. Kalau dari kecil enggak ke masjid. Ya, terus tadi yang disampaikan Mas Joni itu kan ada yang cok ngeten. Nah, soft itu yang di sana kan ke sini arahnya. Tapi kadang yo ini memang lebarnya itu perkiraan sama dengan bau ini. Nah, kadang cok keri nek dingene-ngene wong piye to iki gatel kan dadi panjang begini nanti. Nah ini. Kira-kira ya pas saja. Seandainya tidak nyaman nempel ya paling tidak agak rapat. Ya. Gak dekat. Ini kalau yang pakai sajadah segede gaban itu juga gak enak juga mau bisa sajadahnya. Jadi ya itu solusinya kita. Kalau sajadah yang kayak itu kan sendiri-sendiri itu. Tapi sekarang alhamdulillah sajadahnya ini sudah agak mengikuti aturan kan itu. Kalau itu sajadah satu-satu jadinya orang yang kecil pun kecil, tapi ini ngon aku iki ngono. Ini enggak pakai satu-satu. Jadi bareng, ini ukuran kaki. Terus sini enggak ada gambar-gambar pula kan. Ini sudah makin bagus lah. Terus lembut juga, kalau yang itu kena ini batuk jadi menonong itu hitam putih. Terus seandainya ada yang batal Pak. Ya. Seandainya ada yang batal, kalau yang dari sebelah sini, ya yang sini yang merapat ke sini. Ini. Ya. Kalau yang dari sana, karena titik tengahnya di sini, ya yang sana merapat ke sini. Jadi kalau yang sebelah sana, jadi titik tengahnya di sini. Jangan yang ke sini malah renggang ke sini, sana geser ke sini semua banyak. Sebaiknya yang dari belakang mengisinya, cuman kalau di belakang nggak ada, yang dari sini masuk ke. Jadi sholat itu bisa kayak uang baris Pak. Ya iso gerak-gerak ngono kuwi, nggak apa-apa. Sini batal toh. Pergi dia. Yang belakang maju tek 2 langkah. Yes. Atau yang samping, kalau yang belakang kok diem aja, yang samping memenuhi ke sini. Orang yang sholat di belakang, soft yang depannya bolong, tidak rapat, bolong satu misalnya, maka yang belakang tidak dapat fadilahnya jamaah. Kan sayang itu, dapat fadilahnya jamaah karena softnya putus, maka yang depan, yang belakang maju sini. Nanti belakangnya maju lagi. Kalau sholat Jumat kan penuh sampai sana toh, belakangnya maju lagi, belakang maju lagi, terus begitu. Mohon diterangkan fadilah merapatkan soft. Ini disepelekan, merapatkan soft dengan kesempurnaan jamaah. Mohon diterangkan. Yaitu dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan soft, karena sesungguhnya lurusnya soft itu
dari kesempurnaan sholat. Nanti kalau softnya menggak-menggok nanti tidak sempurna sholat kita. Dan borongan sholat jamaah kita ini kan ibaratnya kita beli jeruk borongan banyak. Kalau beli jeruk satu, niku jenengan mesti milih mana jeruk yang paling bagus kan itu ya. Dipilih, oh boreten, oh balak, iki ketoknya kecut, iki kurang kuning dan sebagainya. Satu masalahnya yang mau dibeli. Tapi kalau beli 2 kintal, nah ini kesuwen karena apa? Milih satu-satu ini. Maka akhirnya udah masukkan aja. Elek-elek pun ikut di situ karena barokahnya yang bagus, yang dilihat banyak yang bagus. Akhirnya yang jelek pun nanti akan ikut ditimbang, harganya sama. Nah ini setelah sholat jamaah. Kalau sholat sendiri di rumah apalagi ini diteliti betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ini Fatihahnya ini kurang benar, nggak bagus. Rukuknya nggak tumakninah. Oh pikirannya malah mikir karetan. Nah ini mikir gorengan dan sebagainya. Tapi kalau sholat berjamaah ini nanti ibaratnya buah itu beli borongan. Jadi banyak itu udah daripada sholat berjamaah. Maka soft ini juga sangat menentukan daripada kesempurnaan sholat kita. Ibu-ibu nggak ada ya Bu? Nggih, monggo, mboten napa-napa. Kalau di dalam masjid nggak bagus. Ya, deng-deng itu kan. Karena masjid itu diharapkan tenang. Ini itu. Yang musiknya itu loh kalau di dalam masjid itu kurang bagus. Nek musik malah kalau bisa di luar masjid. Misalnya di apa teras-teras ini kan nggak apa-apa. Lalu di dalam masjid ki nek deng-deng itu kurang afdol, kurang bagus. Nek sholawatnya itu kan bagus sholawatnya ya, tapi jo musiknya ini ya walaupun mungkin ada yang ora apa-apa timbang ngantuk rada musikan. Tapi kalau hukum yang aslinya yaitu kalau musik di dalam masjid itu memang kurang nggak bagus. Bahkan ulama ribut kalau musik itu kan. Tapi kalau sholawatnya nggak apa-apa. Kalau hukum nyanyi tadi, nyanyi itu yang nggak boleh itu nyanyi yang isinya itu nggak bagus. Kalau isinya bagus ya nggak apa-apa. Sholawat kan disairkan juga. Karena Rasulullah itu juga punya tukang ahli syair dulu. Kalau orang jahiliyah itu pakai syair, zaman itu zaman syair. Maka punya tukang syair, tukang lagu yang bikin lagu memuji-muji Nabi itu satu. Ngoten nggih Bu, insyaallah. Nggih. Monggo. Ya, harus mengikuti. Kalau imamnya belum selesai mengikuti. Tapi iya, kalau ketinggalan 2 rakaat berarti kan imamnya cuman kita dapat 2 rakaat toh. Tahiyat akhir imam tahiyat akhir, makmum juga ikut tahiyat tapi duduknya aja yang bukan duduk tahiyat akhir. Kan itu. Tapi mengikuti imam selesai baru makmum melanjutkan rakaatnya gitu. Jadi jangan tidak mengikuti imam karena imam itu memang plek kudu diikuti. Adzan insyaallah. Sampai salam pertama ya. Sampai salam pertama. Ya, salam pertama. Bisa. Sebenarnya yang paling bagus salam kedua malahan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum itu assalamualaikum warahmatullahi. Sempurnanya imam itu sampai salam kedua baru makmum
salam atau baru makmum berdiri gitu kalau yang sempurnanya. Tapi salam pertama sudah Salam pertama sah. kan imamnya sudah batal. Salam pertama itu imamnya sudah batal. Ya, tapi masih ada ikatan sholat itu. Rangkaian sholat sunnah salam kedua. Maka ning nek sudah ke kanan kok ngentut, itu jangan disambung. Karena ini rangkaian sholat, masih rangkaian sholat ini, walaupun ini sudah keluar sholat tapi rangkaian sholat. Kalau salam ke kanan kok kentut tut, nah, kalau nyambung ke kiri itu batal hukumnya sholat itu. Karena ini rangkaiannya diikuti. Kalau nggak batal kan salam kanan, salam kiri, baru makmum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih? Saya kok kurang jelas. Mengapa ini tidak hanya khusus saat itu, tapi di mana-mana juga begini, ini duduk yang melalaikan, maka kurang bagus. Yang keraket di dalam otak dan hati kita. Mudah-mudahan yang kita mudzakarahkan menjadi ilmu yang manfaat dan niat untuk kita amalkan dan sampaikan insyaallah. Kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.